Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa qudwatina wa habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwanul akhwat, jamaah Masjid Al-Amin yang semoga senantiasa Allah muliakan. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah Azza wa Jalla melimpahkan nikmatnya kepada kita. Allah masih memberi kesempatan untuk bisa berada di waktu-waktu yang istimewa, waktu-waktu yang mulia, dalam kondisi kita sehat walafiat insyaallah. Yang sedang Allah uji dengan sakit, yang Allah sedang uji dengan masalah-masalah, semoga Allah ringankan dan Allah ganti dengan pahala dan balasan yang berlipat-lipat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan pagi hari ini kita akan berbicara tentang mengoptimalkan bulan Ramadan. Seperti yang dijudul, mengoptimalkan bulan Ramadan. Tentu kita semua sadar bulan Ramadan ini meskipun Allah berikan kepada semua makhluknya, baik mukmin maupun kafir, tidak semuanya mampu mengoptimalkannya dengan baik. Kenapa kita harus mengoptimalkan bulan Ramadan? Ini tidak usah ditanya lagi karena keutamaannya sangat banyak. Nabi menyebut bulan ini syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Berkah itu apa, Pak? Ziyadatul khair wa thubutuhu. Disebut berkah adalah ketika kebaikan itu bertambah dan tetap thubut, tetap ada. Makanya di dalam bahasa Arab ada namanya birkah. Birkah itu kolam, tempat menampung air. Dia tetap. Jadi kalau kita meminta rumah yang barokah, ya kita mengharapkan rumah itu terus bertambah kebaikannya dan kebaikannya tetap tidak hilang. Kalau kita mengharapkan anak yang barokah, berarti anak yang selalu mengarah pada kebaikan dan kebaikan itu tetap tidak hilang. Dan bulan ini disebut dengan bulan mubarak. Maka kenapa kita harus mengoptimalkan? Karena ini fursah, kesempatan yang Allah berikan kepada kita yang masih hidup sebagai orang-orang yang beriman. Tentang keutamaannya, hadisnya masyhur, biasanya disampaikan para mubaligh, para asatidzah, tentang keutamaan bulan ini bahkan mengalahkan pahala mati syahid. Ya, ini masyhur hadisnya ketika seorang sahabat bermimpi. Di dalam mimpinya dia berada di pintu surga. Ya kan? Kemudian ada dua orang yang dia kenal. Ada dua orang yang dia kenal, masuk Islamnya bareng, tapi masuk surganya beda-beda. Dua orang ini, yang pertama, orang ini sangat semangat Islamnya, sangat semangat beramal soleh. Bahkan dia ikut jihad fisabilillah dan meninggal dalam kondisi mati syahid. Yang satu lagi amalannya tidak sehebat yang pertama, tapi masuk Islamnya bareng-bareng, tidak sehebat yang pertama, tapi dia meninggalnya belakangan, setahun setelahnya. Ketika dalam mimpi itu, sahabat ini mengatakan,
Aku melihat yang masuk surga malah yang tidak mati syahid, tapi yang meninggal belakangan. Fata'ajjaba, maka dia ta'ajub, aneh, ini ada apa? Padahal yang mereka tahu mati yang paling mulia adalah mati syahid. Darah pertama yang menetes itu mengampunkan semua dosa kecuali apa, Pak? Kecuali hutang. Kecuali hutang. Semua dosa diampuni, baru satu tetesan darah pertama orang yang mati syahid fisabilillah. Yang dia pahami mati syahid ini istimewa sekali, tapi kenapa masuk surganya malah belakangan? Maka dia cerita ke sana kemari dengan para sahabat dan terdengarlah oleh Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, mimma ta'jabu. Kenapa kamu aneh? Kenapa kamu merasa aneh? Alaysa adraka Ramadan? Bukankah yang meninggal terakhir itu dapat Ramadan, sedangkan yang meninggal duluan tidak dapat Ramadan? Ini artinya istimewa, Pak. Kita Allah pilih untuk bisa berada di bulan Ramadan. Kita lihatlah beberapa waktu sebelum datangnya Ramadan, ada saudara-saudara kita yang meninggal dunia, mungkin sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, sebulan sebelumnya. Allah tidak beri kesempatan masuk bulan. Orang yang ngerti betul keutamaan bulan Ramadan, mereka akan seperti para salaf, menunggu-nunggu momen bulan Ramadan. Dan itu disebutkan para ulama dalam kitab Lataiful Ma'arif, itu disebutkan aqwal ulama yang menunjukkan betapa dahulu orang-orang soleh itu merindukan datangnya bulan ini. Bahkan berdoa 6 bulan sebelum kedatangannya. Ini menunjukkan ini bulan sangat istimewa dan kita berada di dalamnya. Tetapi hati-hati, orang yang masuk di dalamnya tidak sama kualitasnya. Tidak sama kualitasnya sebagaimana tadi kita sholat subuh berjamaah. Kata Nabi SAW, orang sholat berjamaah bersama, pulang dari sholat jamaah, sholat subuh tadi, ada yang bawa pahala 1/10, ada yang membawa pahala 1/3, ada yang bawa pahala 1/5, ada yang membawa pahala setengahnya, ada yang pulang nggak bawa pahala. Ini artinya ada yang diberi kesempatan tapi tidak bisa mengoptimalkan. Maka mengoptimalkan bulan Ramadan ini tema yang penting. Ya, bagaimana kita bisa mengoptimalkan? Sebagaimana Nabi SAW dalam hadis yang sahih, dan ini masyhur sekali hadisnya yang disampaikan para asatidzah ketika datang bulan Ramadan, Nabi SAW naik mimbar, ya. Naik mimbar, kemudian tiba-tiba mengatakan amin, amin, amin. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami melihat Anda naik mimbar mengucapkan amin. Amin tidak seperti biasanya. Biasanya Nabi naik mimbar, ya naik mimbar tanpa mengucapkan amin, amin. Ada apa? Kemudian Nabi SAW mengatakan, tadi malaikat Jibril datang dan mendoakan 3 golongan kecelakaan, dan saya setuju dan saya mengaminkannya. 3 golongan ini diantaranya adalah mereka yang Allah beri kesempatan masuk bulan Ramadan tapi keluar fansalakhomin, keluar dari bulan Ramadan, walam yughfar lahu, dia belum diampuni. Celaka kata Nabi. Parah lah kalau bahasa Indonesianya, ini orang parah. Karena tadi di hadis yang sebelumnya bahkan dia bisa mengalahkan orang mati syahid. Kesempatan bisa masuk bulan Ramadan itu bisa mengalahkan orang mati syahid, Pak. Dan itulah yang menjadi motivasi orang-orang soleh dahulu menunggu-nunggu betul kedatangan bulan. Maka mengoptimalkan bulan Ramadan sangat penting. Kalau kita bicara amalannya, sudah banyak dibahas. Amalan di bulan Ramadan, puasanya jelas, qiyam Ramadannya, qiraatul Qur'annya, sedekahnya, memberi buka, kemudian yang lain sebagainya, ini sudah sering dibahas. Saya ingin membahas 2 poin yang penting sekali jika kita ingin mengoptimalkan bulan Ramadan. Poin pertama, perhatikan jamaah sekalian. Ketika Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk berpuasa, Allah berfirman gimana? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil kita tidak dengan wahai manusia, kita manusia. Tapi Allah panggil kita dengan panggilan iman, wahai orang-orang yang beriman. Dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau kalian dapati dalam Al-Quran lafaz ya ayyuhalladzina amanu, maka far'aha sam'ak, pendengarannya harus siap mendengar selanjutnya. Karena setelah lafaz ya ayyuhalladzina amanu itu pasti ada perintah yang harus kita lakukan atau ada larangan yang harus kita jauhi. Dan Allah Azza wa Jalla memanggil kita
untuk berpuasa dengan sifat iman. Dan lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memotivasi kita untuk berpuasa dengan memanggil juga sifat iman kita. Dalam hadisnya yang masyhur, man shoma Ramadhana iman. Lagi-lagi disebut nama iman. Man qama Ramadhana iman. Siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan dengan penuh iman. Man qama lailatul qadri imanan. Lagi-lagi iman. Lagi-lagi beramal itu selalu disebut iman. Motivasinya iman. Allah sebutkan dalam surat Al-Isra, ya, wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min. Lagi-lagi disebut mu'min. Siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, jujur keinginannya, dia beramal untuk akhirat, keselamatan di akhiratnya, dan dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat, wa huwa mu'min, dan dia adalah orang yang beriman. Maka yang pertama yang ingin saya sampaikan jamaah sekalian, untuk mengoptimalkan bulan ini, Allah memanggil kita bukan dengan sifat kita sebagai manusia, zat kita sebagai manusia, tapi Allah panggil kita dengan sifat iman. Dan iman ini sesuatu yang paling berharga yang kita miliki. Sesuatu yang paling berharga yang kita miliki. Dan apa makna iman itu sendiri, Pak? Tasdiqun bil qalb wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan wa bil jawarih. Pembenaran 100% atas syariat yang turun. Dia tidak pernah menyaksikan, meragukan satu syariat pun yang turun dari Allah maupun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tasdiq, dia membenarkan 100%. Orang beriman ketika Allah mengatakan, ya, bahwasannya di surga ini begini dan begitu, walaupun belum melihat, dia percaya tidak, Pak? Percaya. Tapi ini kita ini, Pak, kadang masih hitung-hitungan. Kalau belum kelihatan betul, nggak terlalu motivasi. Misalnya Nabi memotivasi sholat jamaah itu mendapat pahala berapa, Pak? 27 derajat. 27 derajat tuh gambarannya kayak apa gitu? Apakah naik tangga atau bagaimana? 27 derajat. Nabi motivasi, ayo sholat jamaah. Yang sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendirian 27 derajat. Nah, kita kadang tidak termotivasi. Makanya Nabi SAW itu sampai bicara di hadapan para sahabat, ya, kenapa kok kalian tidak termotivasi untuk berada di saf depan? Seandainya motivasinya dapat emas, dapat dinar, pasti kalian datang. Padahal apa yang di akhirat, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama daripada dunia sehebat apapun. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih utama dan lebih kekal. Seandainya kata Nabi yang dijanjikan itu adalah emas, misalnya, Pak, kira-kira kalau kita buat DKM misalnya gitu, ayo yang sholat jamaah di saf depan akan dapat uang 1 juta misalnya gitu. Rebutan nggak itu? Wah, rebutan sekali. Tua muda rebutan semua. Makanya Nabi SAW mengatakan, seandainya kalian tahu apa yang Allah siapkan berupa pahala yang berada di saf depan, kalau kalian tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan sihab, kecuali dengan apa? Berundi, kalian akan melakukan undian. Rebutan di saf pertama itu untuk mendapatkan keutamaan saf pertama. Nah, zaman sekarang, enggak, Pak, silahkan. Seolah-olah motivasi, ayo dikasih 1 juta yang saf pertama, saya nggak usah, saya udah banyak uangnya, silahkan gitu kan. Inilah problem kita adalah dha'ful yaqin, lemah dalam meyakini janji-janji Allah. Ini problem besar di zaman sekarang. Di zaman sekarang kita melihat, tapi masya Allah di sini saya lihat suasana imannya bagus, Pak, masya Allah. Jamaahnya guyup dan ramai gitu ya. Di sebagian masjid itu di hari ke-10 seperti ini, ya, itu sudah mengalami kemajuan yang buruk, tapi softnya maju ke depan, jamaahnya udah pada hilang. Ya, alhamdulillah.
jauh suasana imannya alhamdulillah luar biasa. Ya. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, hati-hati dari dhaful yakin. Padahal ketika Allah mencirikan orang bertakwa di dalam surat Al-Baqarah di awal itu cirinya apa, Pak? Ya, dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Tujuan Ramadan ini Allah ingin kita menjadi pribadi yang bertakwa. Ciri orang bertakwa yang Allah sebutkan pertama kali di ayat di awal-awal Al-Baqarah ini apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa itu ciri paling kuatnya adalah mereka mengimani hal-hal yang ghaib. Yakin Allah mengatakan apa? Janjinya pasti Allah menepati janji. Wa man asdaqu minallahi haditsa. Siapa yang lebih jujur ucapannya dari Allah? Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang paling benar ucapannya daripada Allah? Kayak kita ini kalau dihadapkan dengan orang yang kita lihat punya kuasa, kita punya masalah, Pak. Apalah masalahnya itu? Masalah administrasi, masalah apa, Pak? Terus kita ketemu sama kenalan yang dia memang punya kuasa. Tiba-tiba kita ajak ngobrol, kita katakan problem kita dan dia mengatakan, tenang, nanti akan saya selesaikan, gampang urusannya. Wani biro, gak pakai wani biro, Pak, nyokok namanya. Maksudnya gampang lah. Kira-kira hati kita tenang gak, Pak? Kenapa kita tenang? Karena kita yakin dia yang punya kuasa. Dia adalah kepalanya yang bisa merubah aturan-aturan. Dia adalah orang yang bisa membuat pengecualian dari aturan-aturan yang sudah ada. Dia bisa melakukannya karena dia kepalanya. Kita tenang. Loh, ini makhluk. Kita ini kadang kurang, mohon maaf Pak ya, bahasa kasarnya, karena kita ini kadang kurang ajar kepada Allah. Sama manusia yang berkuasa, kita tenang. Tapi sama Allah yang merajai alam semesta, kita ragu. Alhamdulillah. Ini problem, padahal Allah menjadikan alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka secara tidak langsung, kalau mau mengoptimalkan Ramadan, dimulai dari amalan hati kita, mulai dari memperbaiki iman kita. Keyakinan kita terhadap janji-janji Allah itu dibenahi. Karena Allah memanggil kita untuk berpuasa tidak dengan sifat sebagai manusia, tapi Allah panggil dengan sifat iman. Seolah-olah Allah ingatkan, wahai orang-orang yang mengaku beriman, mengaku membenarkan syariat, mengaku tunduk kepada Allah, mengaku tunduk kepada Rasulullah, ini ada perintah, kerjakan puasa. Kalau kita benar-benar beriman, gak keberatan Pak. Loh, kita memang hambanya Allah. Itulah yang menjadi istimewa para sahabat. Sahabat itu menjadi istimewa karena iman mereka, Pak. Bahkan sampai disebutkan sedekahnya ahli Badar, sedekahnya orang yang ikut perang Badar. Para sahabat yang ikut perang Badar, ya kita tahu perang Badar, perang pertama dalam Islam. Sedekahnya orang yang perang Badar 1 sa'. Berapa itu 1 sa'? Ukuran kurang lebih seperempat atau seperempat dari zakat fitrah. Zakat fitrah itu 4 mud. Kalau 1 mud berarti 1 bagiannya, seperempatnya. Kata Rasulullah SAW, sedekah 1 mud para sahabat itu nggak bisa dikalahkan sama kita, walaupun kita sedekah segunung emas. Loh, kok bisa begitu? Kok nggak adil? Bisa gitu ya? Bukan, karena mereka menyedekahkan 1 mud dengan hati yang berbeda dengan hati kita. Kita ini kadang bersedekah ria'an nas, cari-cari muka. Kita ibadah ini suka tidak tulus, tidak ikhlas. Tapi para sahabat kayak begitu. Yang menjadi istimewa dari para sahabat adalah kejujuran iman mereka. Tunduknya secara jujur di hadapan Allah dan Rasulnya. Yang menjadi problem kita sering melakukan ibadah masih dalam kerangka memaksa diri, dan itu gak buruk. Itu lebih baik daripada yang tidak beramal sama sekali. Tapi kenapa menjadi istimewa?
tapi karena itu semua karena urusan. Coba bayangkan. Kejujuran iman, saya kasih contoh. Bahwa sekalian pernah dengar nama seorang sahabat namanya Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi, dia adalah pendatang. Dia bukan orang Makkah, bukan asli. Dari namanya belakangnya apa? Rumi. Rumi itu orang Romawi. Orang Romawi. Dia datang ke Makkah, masuk Islam, dan dia berdagang, berhasil. Kemudian datang perintah untuk hijrah ke Madinah. Rasulullah sudah hijrah. Sahabat yang lain sudah hijrah. Suhaib Ar-Rumi belum hijrah. Akhirnya dia hijrah sendirian, membawa untanya, 2 untanya dengan semua barang-barang yang dia sudah kumpulkan selama ini bertahun-tahun di Makkah dalam berdagang. Ketika ingin keluar, di stop sama orang-orang Quraisy. Mau kemana kamu Suhaib? Mau kemana? Saya mau nyusul Rasulullah. Jangan halang-halangi saya. Enak betul kamu, katanya. Orang-orang Quraisy sudah mengatakan, jika su'lukan lama lalak. Suhaib, kamu itu datang kemari dalam kondisi kere, nggak punya apa-apa. Lalu kamu berdagang dan akhirnya kamu jadi punya uang. Aslinya kamu kere, masuk sini itu. Sekarang kamu punya uang terus mau dibawa keluar, enak saja. Kata orang-orang Quraisy, ini piciknya musuh-musuh Allah. Loh, dagang kan? Kita dagang usaha kita, ya uang kita itu. Tapi orang-orang Quraisy bilang, loh, tapi kan kamu datangnya kere. Sekarang kamu punya uang, uangnya mau dibawa keluar dari Makkah. Enak betul, nggak bisa. Pilih, ulang, balik, silahkan nikmati hartamu. Atau tetap lanjutkan perjalanan, silahkan. Tapi tinggalkan semua hartamu, termasuk unta-unta yang kamu kendarai, jalan kaki sana ke Madinah. Wah, ini harta semuanya, taruhannya. Dan disuruh jalan menempuh perjalanan berapa kilo? 400 kilo. Kita kalau di posisi itu, Pak, balik kanan atau lanjut? Bisa jadi makanya kita nggak pantas menemani Rasulullah SAW, tidak menjadi sahabat, ditakdirkan tidak menjadi sahabat. Kita pantasnya memang hidup di akhir zaman. Walaupun di akhir zaman juga punya keutamaan karena fitnahnya luar biasa. Tapi ini Suhaib Ar-Rumi mengatakan, oh kalau pilihannya begitu nggak masalah, saya jalan, ambil semua harta saya. Jalan dia ke Madinah. Sampai di Madinah, Rasulullah menyambutnya dan mengatakan, Robihal bayi. Beruntung sekali perdaganganmu, beruntung sekali perdagangan. Kata Rasulullah SAW, perdaganganmu perdagangan yang beruntung. Masya Allah. Ini iman, Pak. Inilah iman. Kalau membenarkan itu tulus, ini seperti ini. Cuma problemnya tadi, dha'ful yakin, lemahnya keyakinan kita kepada janji-janji Allah. Enggak termotivasi. Sholat yang mulai enggak termotivasi. Puasa sunnah enggak termotivasi. Sedekah enggak termotivasi. Padahal janjinya banyak. Allah memberikan janji-janji, tapi kita sering tidak yakin. Seolah-olah kayak gimana sih 27 derajat itu? Coba hadisnya bunyinya Allah akan berikan uang 1 triliun misalnya gitu. Mungkin termotivasi, tapi kita harus tahu kaidah yang sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran, wal akhiratu khairu wa abqa, wal akhiratu khairul laka minal ula. Bahkan kata Nabi SAW, di surga itu sarung pedang ada sarungnya, Pak, ya. Apa namanya itu? Ya, tempat pedang itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Bahkan cuma 2 rakaat yang tadi kita lakukan sebelum subuh, bagi Allah lebih berharga, lebih mahal, lebih bernilai, pahalanya lebih besar daripada dunia dan isinya. Dunia ini, Pak, yang kita sering gandrung, bahkan melakukan cara-cara yang haram untuk mendapatkannya, na'udzubillah, itu bagi Allah tidak ada nilainya jika dibandingkan 1 sayap nyamuk. Maka ibadallah ma'asyiral muslimin, maka kita harus benahi ini, karena Allah memanggil kita dengan sifat iman. Begitu juga ada sahabat namanya Khubayb bin Adi. Saya pernah dengar, Pak, Khubayb bin Adi. Ini seorang sahabat yang meninggal di tangan orang-orang Quraisy, dibunuh secara zalim.
Karena alasan apa? Karena sekedar beriman kepada Allah. Khubayb bin Adi ketika ingin dieksekusi, ya, Abu Sufyan saat itu belum masuk Islam. Dia masih menjadi kafir, masih musyrik. Karena Abu Sufyan masuk Islam menjelang Fathu Makkah. Tapi sebelum beliau masuk Islam termasuk orang yang keras permusuhannya dengan Rasulullah dan para sahabat. Tapi akhirnya Allah berikan petunjuk untuk masuk Islam. Itu namanya Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Abu Sufyan saat itu datang kepada Khubayb. Wahai Khubayb, waktu eksekusimu tidak lama lagi, sebentar lagi. Bagaimana menurutmu, wahai Khubayb? Kalau kami lepaskan, pulanglah sana, temui istrimu, anak-anakmu, makan-makan sama mereka, bersenang-senang. Tapi gantinya Rasulullah di tempatmu. Gantinya Rasulullah berada di tempat dia, artinya ganti Rasulullah yang dieksekusi. Khubayb bin Adi gemetar langsung gitu, mendengar itu gemetar dia. Jantungnya bergetar dan mengatakan, wahai Abu Sufyan, jangankan kalian menyentuhnya dengan maksud membunuh, kalian sentuh sehelai rambut pun taruhannya nyawaku. Oh. Ini iman itu kalau jujur itu Pak, Masya Allah. Makanya para sahabat dahulu motor penggerak imannya ini kuat sekali dan bagus sekali, sehingga mereka menjadi generasi yang sangat utama. Maka kalau kita ingin memperbaiki diri Pak, mulai dengan memperbaiki iman, kejujuran kita kepada Allah, kejujuran kita sebagai hamba Allah, ini kita benahi. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau menjadi orang yang istimewa. Kita kalau disebut sahabat yang paling utama, ulama sepakat namanya adalah Abu Bakar. Tidak ada yang mengungguli Abu Bakar As-Siddiq dalam segalanya. Jadi nggak ada orang yang lebih utama setelah dari sahabat Nabi, tidak ada yang lebih utama daripada Abu Bakar As-Siddiq. Ini sepakat ulama, tidak ada khilaf. Abu Bakar As-Siddiq ini Pak, Masya Allah, pernah suatu pagi, ya seperti setelah sholat subuh, Nabi bertanya, siapa di antara kalian yang sudah mengunjungi orang sakit? Abu Bakar angkat, lupa subuh-subuh, sempat-sempatnya mengunjungi orang. Siapa di antara kalian sudah sedekah hari ini? Abu Bakar angkat, karena beliau punya kebiasaan sebelum subuh naruh beras-beras di depan rumahnya orang-orang miskin. Masya Allah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai Abu Bakar, engkau adalah orang yang akan dipanggil dari pintu surga semuanya. Pintu surga ada 8. Itu semua akan memanggil Abu Bakar, masuk lewat sini, masuk lewat sini. Ada orang-orang kata Nabi yang akan masuk, yang akan dipanggil dari seluruh pintu surga. Di antaranya adalah Abu Bakar Siddiq. Yang nggak tahu siapa lagi selain beliau ya. Semoga kita di antara kita, atau semoga kita semua dipanggil semua pintu. Pintu puasa dipanggil, pintu sedekah dipanggil, pintu sholat dipanggil. Abu Bakar As-Siddiq, orang yang sangat istimewa. Bakar Al-Muzani mengomentari, ini poin penting sekali. Bakar Al-Muzani mengatakan, ma faqa Abu Bakrin bi sholatin wala zakatin wala shaumin. Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang istimewa, iya betul. Tapi istimewanya beliau bukan soal puasa, bukan soal sholat, bukan soal sedekah, bukan. Inti yang menjadikan beliau orang yang mulia betul bukan amalan-amalan zahirnya, bukan. Lakin bima waqara fi qalbihi. Tapi yang menjadikan beliau istimewa adalah apa yang mengakar dalam hatinya. Berupa apa? Tasdiq, pembenaran kepada Rasulullah yang tidak ada duanya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq ini ya disebut dengan As-Siddiq karena beliau membenarkan informasi Isra dan Mi'raj. Yang mana Pak, kalau kita di posisi beliau di saat itu yang teknologi belum nyampe seperti sekarang, kan Rasulullah bilang, tadi malam saya melakukan perjalanan dari Makkah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ulang lagi dalam waktu 1 malam. Teknologi zaman itu belum nyampe Pak, belum nyampe, belum ada pesawat, belum ada apa. Maka orang-orang Quraisy bilang, gila ini, gitu kan bahasanya.
Enggak mungkin ini. Akhirnya menjadikan informasi ini alat untuk menjadikan orang mukmin, orang yang mengaku beriman ragu dengan Nabi Shallallahu Alaihi. Datanglah mereka semua ke siapa? Abu Bakar. Abu Bakar, kamu dengar nggak informasi tadi malam? Bahwasanya Rasulullah mengatakan melakukan perjalanan dari Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina, balik lagi satu malam. Menurut kamu mungkin nggak itu? Kata Abu Bakar apa? Bukannya ragu, dia mengatakan, kalau yang mengucapkan Muhammad, saya yakin. Kalau penceritanya lebih dari itu, saya tetap yakin. Kalau kita, Pak, ya, kalau kan zaman sekarang kan ada yang rame, Pak, ya. Tapi ini jelas gak bisa disamakan dengan Nabi. Ada yang ngaku bisa ngomong sama hewan, itu kan bahasa semut gitu. Tahu Pak ya? Ada yang mengatakan bisa bahasa semut, bahasa Suryani atau bahasa apa, macam-macam aneh-aneh. Kita akan melabeli dia sebagai orang gila. Tapi emang dia orang nggak benar gitu ya, karena syariat sudah turun. Kita bisa jadi kalau hidup di zaman Rasulullah digoncang dengan informasi yang seperti itu. Kalau kita dhaful yakin, kalau kita orang yang lemah keyakinannya kepada Allah dan Rasulnya, bisa jadi goncang itu. Abu Bakar tidak. Makanya dari situ langsung disebut Nabi menyebut Abu Bakar dengan As-Siddiq, orang yang sangat pembenar, sangat membenarkan semua informasi. Dan ketahuilah jemaah sekalian rahimakumullah, ini baru satu poin ya, waktu itu sudah mau habis. Ketahuilah jemaah sekalian rahimakumullah, Fudail bin Iyad ya, ketika mengomentari ayat di surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan, Allah yang mematikan kita. Tujuannya apa kita hidup dan mati ini? Dia beluakum. Allah menguji kita semua. Siapa di antara kita yang amalannya paling bagus? Bagus dalam amalan itu, kata beliau, akhlasuhum wa aswabuhum. Siapa yang paling ikhlas dan siapa yang paling benar. Kemudian beliau mengatakan, rubba amalin saghirin tukabbirun niyah. Betapa banyak amalan itu terlihat remeh, tapi menjadi istimewa karena urusan niat, keikhlasan, karena urusan hati ini. Amalannya kecil, tapi menjadi istimewa karena hatinya lurus, karena ikhlasnya kuat, karena keyakinannya total terhadap janji-janji Allah. Dia serius dan benar-benar membuka hatinya untuk keimanan. Maka amalan yang kelihatan sepele yang mereka lakukan ini menjadi istimewa karena urusan iman. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah, dan betapa banyak amalan besar menghabiskan banyak uang, menghabiskan banyak waktu, menghabiskan banyak keringat, tapi menjadi remeh, tidak bernilai karena urusan niat, karena urusan hatinya bermasalah. Kan kita tahu Pak, 3 orang dalam hadis yang masyhur, hadis ini sahih, yang pertama kali diseret masuk ke dalam neraka. Siapa Pak? Ini orang-orang melakukan amalan istimewa semua. Pertama, ya, qari'ul Qur'an, ini dalam beberapa riwayat, orang yang membaca Al-Quran, orang yang hafal Quran. Allah tanya nanti di akhirat, untuk siapa kamu hafalkan Quran? Untukmu ya Allah. Allah jawab dengan apa? Kadzab, dusta. Kamu menjadi penghafal Quran supaya kamu disebut sebagai ahli Quran. Kamu sudah dapat gak di dunia? Sudah disebut gak kamu sebagai ahli Quran? Sudah kan? Kamu sudah disanjung orang-orang dengan hafid, dan itu yang kamu inginkan. Ya sudah. Kemudian Allah memerintahkan malaikat seret wajah orang ini masuk ke dalam neraka. Ada juga mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad dengan hartanya, dengan jiwanya, dia serahkan semua untuk Allah. Datang kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, qataltu fika, aku berjihad untuk mendapatkan ridhamu. Qataltu fika. Allah jawab dengan apa? Kadzab, dusta kamu. Tapi kamu berjihad untuk disebut sebagai orang pemberani. Wa qatil, dan kamu dapat pujian itu. Kamu sudah disebut di mana-mana sebagai pahlawan, mujahid, orang yang hebat, pemberani dalam jihad. Kamu sudah dapat itu.
Kemudian Allah perintahkan malaikat menyeret wajah orang ini masuk ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga, Jawad, orang yang sangat dermawan. Orang-orang sampai menyebutnya dia bagaikan hujan yang turun, tidak pilih-pilih tempat. Ya hujan, dia adalah orang yang sangat ringan mengeluarkan uang. Tapi ketika datang kepada Allah di hari akhir, ditanya, untuk siapa kamu sedekah? Tasaddaqtu fika. Aku sedekah untukmu ya Allah. Kadzab, kamu dusta. Tapi kamu sedekah untuk mendapat pujian sebagai orang-orang dermawan. Waqatil, dan kamu sudah dapat itu. Allah perintahkan malaikat menyeret wajah ini orang masuk ke dalam. Lihat, para ulama menyebutkan dalam riwayat yang lain alim, orang ahli ilmu, pengganti dari pembaca Quran. Lihat, 3 amalan ini Pak. Ini amalan istimewa semua. Alim, seorang yang ahli ilmu, dia menjadi suluh, penerang dari jalan yang gelap. Sangat diperlukan dalam masyarakat. Masyarakat yang tanpa alim, mereka akan bingung, tidak tahu arah. Ini penting sekali. Makanya orang yang bertolabul ilmu pun pahalanya besar. Tapi amalan yang besar ini tusaghiruhun niyah, tidak jadi bernilai karena hati yang bermasalah. Mujahid fi sabilillah, itu penting untuk menjaga supaya ibadah bisa tetap dilaksanakan, supaya tidak dihalang-halangi, supaya sholat tetap bisa ditegakkan, supaya haji tetap bisa ditegakkan, supaya Islam punya marwah, punya kehormatan, perlu ada yang menjaga. Mujahid, ya. Ini sangat diperlukan. Tapi amalan yang besar ini menjadi tidak bernilai karena urusan hati. Begitu juga orang dermawan. Islam ini membutuhkan orang-orang dermawan untuk bisa berjalan dengan baik. Tapi amalan yang besar ini menjadi tidak punya nilai karena urusan hati. Lagi-lagi urusan hati. Maka tadi yang dikatakan Bakar Al-Muzani, sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq, jangan kita salah fokus menganggap Abu Bakar As-Siddiq istimewa karena harta, karena beliau pernah sedekah semua harta, karena sholat, ya, karena puasa. Tidak, tapi Abu Bakar As-Siddiq menjadi istimewa karena bima waqara fi qalbihi minal iman, karena beliau punya iman yang bagus. Maka mari, yang poin pertama, ya, dari yang perlu kita koreksi, ya, supaya optimal Ramadan kita, jangan sampai baca Quran salah niat, jangan sampai puasa salah niat, ya, jangan sampai melakukan ibadah di bulan Ramadan dengan niat yang keliru, dengan hati yang tidak sehat, dengan iman yang, ya, rapuh. Jangan. Dan seandainya iman kita ini sehat, kita akan bisa menikmati ibadah. Nah, ini sampai jam berapa dulu nih? Syuruk jam berapa dulu bunyi? 1 menit. Nanti pertanyaan kalau nggak ada kita lanjut 1 lagi. Sampai 10 menit supaya bisa sholat. Atau tambah berapa sih? Baik. Berkata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Thariqul Hijratain, beliau mengatakan, innal muhibba, orang yang sedang jatuh cinta. Ibnu Qayyim ini kan ulama hati, Pak. Kalimatnya indah, tulisannya beliau. Innal muhibba, orang yang sedang jatuh cinta, yataladzadu bi khidmati mahbubihi. Dia merasakan nikmat ketika melayani yang dicinta. Bapak-bapak mungkin, wah, insya Allah sekarang pun cintanya masih membara ya kepada pasangannya gitu. Masih hangat. Betul nggak Pak? Betul nggak Bu? Mana ibu-ibu ada suaranya nggak ini? Nah, kita masih membara. Jadi ketika berkhidmah, kata Ibnu Qayyim, orang tuh kalau lagi jatuh cinta, ya, tanah pun serasa coklat gitu. Orang yang sedang jatuh cinta, dia itu senang berkhidmat, senang melayani orang yang dia cintai, senang sekali. Tetapi, ya, kata beliau, innal muhibba yataladdadu bi khidmati mahbubihi, ya, wa tasarrufatihi fi ta'atihi, dan dia suka sekali melakukan hal-hal yang menunjukkan kita taat,
kita mengikuti maunya yang kita cintai. Ya, makanya dulu Pak, kalau awal-awal nikah itu kan minta apa aja dikasih gitu. Sekarang masih dikasih nggak Bu? Oh masih, alhamdulillah. Jadi maaf kompor gitu. Jadi ini kata beliau gitu, dia senang, namanya orang jatuh cinta. Kemudian kata beliau, falyazin al-'abdu imanahu bihadzal mizan. Begitu juga kita sebagai hamba Allah, kalau mau tahu, mau mengukur cinta kita kepada Allah, ukur dengan ukuran ini. Ketika melaksanakan perintah Allah, nikmat, lezat atau terpaksa. Kalau kita merasakan nikmat, menjalankan perintah-perintah Allah. Kalau nikmat itu Pak, seperti yang kita dengar riwayatnya Utsman bin Affan, sholat witir 1 rakaat 1 Al-Quran. Itu kalau nggak nikmat, itu nggak mungkin dilakukan Pak. Itu nikmat. 1 Al-Quran 1 rakaat witir setar dari habis subuh, dari habis isya sampai menjelang subuh. Kalau nggak nikmat, nggak mungkin Imam Syafi'i di bulan Ramadan menghatamkan Quran sehari sampai 2 kali. Itu kalau nggak nikmat nggak mungkin Pak, mustahil. Begitu juga kita dengan HP kita. Kalau nggak nikmat, nggak mungkin kita scroll terus itu. Kenapa kita scroll terus? Karena nikmat. Kenapa kita nonton terus? Karena kita merasa nikmat. Cuma yang sana nikmatnya ke arah mana, kita ke arah mana gitu kan? Tapi kata Ibnu Qayyim, orang yang jatuh cinta dia akan senang melakukan aktivitasnya yang berhubungan dengan yang dia cintai. Maka kata beliau, falyazidul 'abdu imanahu bihadzal mizan, hendaknya hamba-hamba Allah mengukur cintanya dengan Allah dengan ukuran ini. Apakah dia merasakan lezat dalam ibadah atau tidak? Kalau dia rasakan lezatnya ibadah, nikmat, baca Quran, ayo sejam oke, 2 jam oke, 3 jam oke, senang dia. Ataukah kita baca Quran 10 menit ngantuk? Jadi kita nggak bisa menikmati. Namanya nikmat itu mengalahkan semua rasa Pak. Namanya nikmat. Kita kalahkan semua rasanya karena kita merasa nikmat, senang. Kadang itu Pak, kalau bicara begadang, nggak usah aneh membaca riwayat tadi. Imam Syafi'i menghatamkan di malam hari sekali, di pagi hari sekali. Tamim Ad-Dari dan juga siapa? Utsman bin Affan yang dikenal masyhur 1 rakaat witir membaca seluruh Al-Quran. Ini kan begadang namanya Pak. Kita pernah nggak begadang? Oh sering. Ngapain? Melakukan sesuatu yang kita senangi nggak? Orang bisa begadang karena melakukan sesuatu yang dia senangi. Ngobrol nikmat itu sampai lupa. Oh, ya tadi yang kita senangnya di sini, mereka senangnya di sana gitu kan? Ini lagi-lagi persoalan masalah iman. Baik, makanya Al-Harithah pernah itu ketemu Rasulullah. Harithah namanya. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Kaifa asbahta ya Harithah?" Gimana kondisimu di pagi hari ini wahai Harithah? Asbahtu mu'minan haqiqiyan. Nah ini Pak, saya pagi ini ya Rasulullah merasa menjadi mukmin sejati. Berarti nggak ada yang ngomong gitu Pak. Saya ditanya sama Bapak, gimana Ustaz pagi ini kondisi imannya? Imanku sedang bagus-bagusnya. Saya kayak nggak berani jawab gitu. Ini ditanya Rasulullah, yang nanya Rasulullah, dia mengatakan asbahtu mu'minan haqiqiyan. Kemudian Nabi nggak hanya terima klaim, ini kan klaim ya. Kaifa taqulu hadza? Kok kamu ngomong gitu? Apa cirinya? Kemudian Harithah menjawab, wa ka'anni anzuru ila as-sama'i rabbi barizan. Ya Rasulullah, di pagi ini aku itu merasa seperti sedang melihat Allah berdiri di atas arsy. Walaupun Allah tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk. Artinya apa? Beliau merasa sangat diawasi sama Allah. Wa ka'anni anzuru ila al-arsy rabbi barizan. Wa ka'anni anzuru ila ahli jannati yatazawaruna fiha. Aku seolah sedang melihat penduduk surga saling kunjung. Maksudnya apa? Beliau sangat yakin adanya surga dan neraka dan pasti akan dibalas. Pak, kita sebagai orang mukmin, Pak, jangankan beribadah.
terkena duri, sabar, dapat pahala. Itu orang beriman. Terkena duri sedikit, terus sabar, dapat musibah, sabar, itu langsung dapat pahala. Gak usah bicara melakukan amal soleh. Beliau mengatakan, saya ini meyakini surga, itu seolah-olah saya melihat penduduknya sedang saling kunjung. Benar-benar lihat gak dia? Tidak. Tapi beliau sudah sampai pada derajat seorang muslim yang paling tinggi yang disebut dengan ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah kamu lihat Allah. Merasa diawasi seperti melihat langsung. Ilam takut tarah, kalau kamu nggak bisa lihat Allah, minimal kamu yakin Allah selalu mengat. Ini baru disebut mukmin hakiki. Kemudian kata Nabi SAW, sodaq, benar ini. Kalau kamu sudah merasa gitu, keyakinan sekuat itu, sodaq, benar kan? Benar, itu baru disebut mukmin. Masya Allah. Kemari kita koreksi di mana? Keyakinan kita terhadap janji-janji Allah kita perbaiki sehingga kita termotivasi beramal dan lebih bisa menikmati ibadah. Dan ibadah bukan hanya sebatas ibadah mahdhah, ada juga ibadah yang bersifat sosial. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan? Enggak ada bapak ya? Ibu-ibu? Enggak ada. Ini sampai jam berapa dulu nih? Nanti saya udah bisa sholat atau belum? Sampai angka berapa? 4 menit. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan, saya bahas satu lagi sedikit. Yang kedua adalah yang perlu kita perbanyak istighfar. Karena bulan ini bulan yang Allah buka pintu ampunannya luas. Dalam hadis banyak sekali Allah bicara tentang ampunan. Walillahi taqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Di malam bulan Ramadan Allah membebaskan hamba-hamba dari api. Dan hadis yang naik mimbar tadi kita sebutkan, Rasulullah sampai mengaminkan doa Jibril bagi orang yang masuk bulan Ramadan keluar darinya tidak mendapat ampunan. Maka kita harus berusaha betul memohon ampun kepada Allah, dan termasuk itu yang diajarkan Nabi kepada Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, apa yang perlu saya perbanyak? Kalau saya yakin malam itu malam Lailatul Qadar." Beliau mengatakan, perbanyaklah doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afwani. Ya Allah, Engkau Maha memaafkan, ya, menyukai memaafkan, maka maafkanlah aku, ampunilah. Ini yang disuruh, ini yang diperintahkan Nabi kepada Aisyah diucapkan kalau yakin malam itu Lailatul Qadar. Dan kita tahu malam Lailatul Qadar ini malam yang sangat berharga. Malam diturunkannya Al-Quran. Yang diminta Nabi kepada Ibunda Aisyah adalah memperbanyak doa ini. Artinya apa? Di bulan Ramadan, jangan sampai kita hilang fokus untuk minta ampun. Dan ada ungkapan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Inni la astaghfirullah." Ya. Sungguhnya aku memohon ampun kepada Allah setiap hari 1000 kali. Dan itu karena aku merasa banyak dosa. Kemudian ada ungkapan, mana kalimatnya? Sebentar. Lafadznya adalah, saya belum menemukan ini. Lafadznya adalah sesungguhnya ucapan kotor, ya, perbuatan sia-sia di bulan Ramadan itu mengurangi pahala puasa. Tetapi istighfar yuraqqiruhu. Istighfar itu akan menambalnya. Wa man istata'a minkum ayyati bi shaumin muraqqa'in falyaf'al. Siapa yang bisa datang membawa puasa walaupun tambal-tambalan, itu lebih baik daripada bolong-bolong tidak ditambal. Maka istighfar di antara fungsinya menambal kesia-siaan yang kita lakukan, ya, ucapan kotor yang kita lakukan, yang kita ucapkan, maka istighfar akan yuraqi, akan menjadikan tertambal. Artinya pahala puasa kita bisa maksimal, sebagaimana sholat sunnah menambal kekurangan sholat wajib. Maka
ini penting sekali istighfar. Dan waktu yang paling istimewa istighfar yang terakhir adalah waktu sahur. Ya, waktu sahur ini waktu yang istimewa untuk istighfar. Nabi Ya'qub ya di dalam surat Yusuf mengatakan qala sawfa astaghfiru lakum rabbi, ketika saudara-saudara Nabi Yusuf datang kepada Nabi Ya'qub dan menyesali dosanya telah melempar Nabi Yusuf ke dalam sumur. Nabi Ya'qub tidak langsung mengatakan, "Ya, saya mohonkan ampun sekarang juga. Ya Allah, ampunilah dosa putra-putraku." Tidak, tapi mengatakan dalam ayat itu qala sawfa astaghfiru laka rabbi. Nanti akan saya mohonkan ampun. Kenapa harus nanti? Kenapa ditunda? Taubat tidak ditunda, tapi Nabi Ya'qub ingin mengkhususkan doanya nanti, kata para ulama, Ibnu Katsir menyebutkan adalah ditunda menjelang waktu subuh, di waktu sahur. Kenapa? Itu waktu yang sangat istimewa untuk istighfar. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang yang banyak istighfar di waktu sahur. Maka di waktu sahur jangan main HP, jangan nonton, jangan apa, sekedarnya saja, sisanya perbanyak istighfar. Dan itu waktu yang sangat istimewa untuk memohon ampun kepada Allah. Dan itu yang dilakukan para sahabat dan juga para orang-orang saleh. Mungkin cukup. Baik, kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang istimewa, Ramadan yang membawa kebaikan untuk kita dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.